rahimahullah. An-nifasu, nifas. An-nifasu huwa, nifas adalah ad-damu al-khariju, darah yang keluar akibal wiladah, setelah melahirkan. Wa aqallu zamanihi, paling sedikitnya masa nifas lahdhatun, sedikit, setitik ya, lahdhatun. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya nifas arba'una yauman, 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya nifas situna yauman, 60 hari. Ya benar ya, sampai itu ya. Walau jawazad damu sittina yauman, apabila jawaza melebihi ad-damu darah sittina yauman, 60 hari, fahuwa istihadhah, maka itu adalah darah istihadhah. Lanjutannya sedikit lagi. Aqallut tuhri bainal haidhatain, aqallut tuhri, paling sedikitnya bersih atau suci, baina haidhatain, antara dua haid. Aqallut tuhri bainal haidhatain, paling sedikitnya suci antara dua haid. Berapa? Yaitu khamsyata asara yauman bilayaliha, 15 hari 15 malam, atau 15 hari dengan malamnya. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada hadda batasan li aktsarihi, untuk paling banyaknya suci. Walau hadat, apabila haid, seorang perempuan haid sab'an, 7 hari, wangqata'a, dan terputus darahnya, wangqata'ad damu, dan darahnya terputus, asyron, 10 hari. Nanti dijelaskan ya. Tsumma ada, kemudian datang lagi darah. Fahuwa istihadhah, maka itu adalah darah istihadhah. Li'annahu lam yamdi, karena belum berlalu atau belum melewati, baina haidhatain, di antara dua haid, aqallut tuhri, paling sedikitnya bersih atau masa suci. Amma tuhru, adapun bersih atau suci, alladzi, yang bainal haid wan nifas, antara haid dan nifas. Jadi masa suci antara haid ke nifas.
fa aqalluhu lahdha. Paling sedikitnya adalah lahdha, sebentar. Wallahu a'lam. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang haid. Jadi ini pembahasannya tentang fikih wanitanya di kitab Tadhkiratul Hadramiyah. Kemarin tentang haid, paling sedikitnya haid, kebiasaannya haid, kemudian umur haid. Nah, sekarang pembahasan tentang nifas. Apa nifas? Nifas itu pengertiannya adalah, ini dicatat aja, di kitabnya nggak ada ya. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi darah nifas itu kalau rahimnya sudah kosong dari kehamilan, sudah melahirkan, bayinya sudah keluar, maka darah yang keluar setelah bayi itu adalah darah nifas. Jadi nifas menurut bahasa nifas itu adalah wilada, melahirkan menurut bahasa. Dinamakan nifas karena keluar setelah satu jiwa, satu nafsin, satu jiwa. Jadi keluar setelah satu nafsin, satu jiwa, makanya dinamakan nifas. Nah, menurut bahasa, menurut syariat ya, menurut istilah di fikih adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari segala bentuk kehamilan. Jadi kalau anaknya kembar, maka kapan darah nifasnya? Setelah kosongnya rahim. Misalnya kembar 5 misalnya. Sekarang kan musim ya, kembar ada yang kembar 3, kembar 5 ya. Karena sekarang ada proses bayi tabung. Jadi saya kepingin kembar 8, bisa. Ya, tapi jangan coba-coba. Babysitternya harus banyak. Kalau kembar 8 ya. Kepingin kembar banyak misalnya. Anaknya kembarnya banyak, maka kapan darah nifasnya? Setelah keluar semua bayinya. Kembar 8 ya, ke-8-8-nya keluar. Itu baru nifas setelahnya. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Bukan darah sebelum bayi lahir. Kalau darah sebelum bayi lahir, itu bukan nifas. Kadang kan ada ya, sebelum melahirkan keluar lendir campur darah, itu bukan nifas, itu namanya damut tolak. Darah itu pembukaan rahim, jadi rahim mulai terbuka, ada tanda seperti itu. Biasanya itu lendir campur darah keluarnya. Tapi tidak semua orang yang mau melahirkan ada tanda. Makanya itu untuk membedakan aja. Kalau darah nifas hukumnya najis dan tidak diperbolehkan sholat, puasa, membaca Al-Quran, itikaf di masjid. Kalau darah tolak sebelum keluar bayi, itu suci hukumnya. Jadi ibu sholat pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pembukaan susah mau sholat ya, sudah sakit. Saya kemarin waktu lahiran yang terakhir ya, lahiran Zahwa ya, itu mulai kerasa jam 1 malam, udah mulai kerasa, tapi nggak ada tanda. Jadi saya lahiran 3 kali, yang ada tanda cuma yang pertama.
lahiran yang pertama, keluar lendir itu campur darah. Yang kedua nggak ada, yang ketiga juga nggak ada. Tapi karena sudah berpengalaman tahu, oh ini mau melahirkan, jadi tahu. Jam 1 malam udah ditahan-tahan, makin nggak enak. Jam 3 berangkat ke bidan. Bidannya agak jauh, setengah jam nyampe, setengah 4. Dicek sudah pembukaan 4 di situ. Terus ditunggu ya, karena saya makan kurma. Jadi ini boleh, ini sedikit tips ya, kalau mau lahiran. Jadi nyediain 7 kurma. Sebelumnya 1 kurma dibaca Yasin. Saya makan itu habis 3 udah nggak kuat, udah kayak mau melahirkan. Kurma kan merangsang pembukaan juga. Saya makan kurma habis 3 sampai jam 4. Jam 4 subuh. Sampai subuh setengah 5 udah nggak kuat, duduk aja udah nggak bisa. Ternyata dicek sudah buka 6. Akhirnya dibawa ke ruang bersalin, dan saya belum sholat subuh waktu itu. Udah nggak kuat, duduk aja nggak bisa. Udah mulai teriak-teriak ya, udah mulai ya. Kan buka 6 ya. Udah tahu lah rasanya gimana kan, yang udah pernah melahirkan. Saya belum sholat subuh waktu itu. Nah, itu saya ingat-ingat terus, belum sholat subuh. Setelah selesai nifas langsung saya qadha. Padahal itu harusnya boleh langsung sholat. Apalagi saya nggak ada damu tolaknya. Tapi karena nggak kuat, sudah badan udah gemeter semua. Mau minum aja udah nggak bisa. Udah kan karena anak ketiga ya. Kalau anak ketiga kan lebih sakit katanya. Katanya paling sakit itu anak ketiga kan, dibanding yang pertama, yang kedua. Betul ya? Kalau menurut pengalaman sih iya, paling sakit anak ketiga katanya. Itu belum sholat subuh. Nah, ibu juga gitu. Kalau sudah mulai pembukaan, sebisa mungkin sholat ya sholat. Saya waktu anak kedua, waktu Alwi, itu masih bisa sholat isya masih bisa. Bahkan ngaji pun masih bisa sambil nahan kontraksi. Tapi yang ketiga ini udah nggak bisa. Waktu Alwi itu jam 1 malam keluarnya nggak punya utang sholat. Waktu lahiran Alwi masih bisa nahan. Nggak tahu yang ketiga ini, wah luar biasa sakitnya. Jadi nifas itu kapan? Setelah keluar bayi. Sebelum keluar bayi itu bukan darah nifas. Kalau ari-arinya gimana? Ari-ari bukan bayi. Ari-ari itu adalah bagian, tahu ari-ari? Apa namanya di sini gimana? Ya, plasenta ya. Bali ya. Kalau ari-ari atau Bali ya, plasenta itu adalah bagian organ dari ibu, dari seorang ibu, bukan bayi. Jadi yang keluar setelah bayi yaitu darah nifas. Meskipun dari anak kembar 5, kembar 3, setelah kosong rahim baru itu dinamakan darah nifas. Dan kosong dari segala bentuk kehamilan, meskipun itu baru berupa segumpal darah, alaqah, atau segumpal daging, mudghah, keguguran istilahnya sekarang, sikit ya, keguguran, siktun kalau bahasa Arabnya. Meskipun keguguran, darah yang keluar itu adalah darah nifas. Meskipun baru segumpal darah itu kurang lebih 40 hari. Berarti 1,5 bulan sampai 2,5 bulan. Hamil di usia segitu, keluar masih segumpal darah. Kalau ada kesaksian dari bidan atau pernyataan dari bidan, kalau ini adalah calon bayi yang keluar, maka darah yang keluar, meskipun itu baru segumpal darah, alaqah ya, maka itu darah yang keluar adalah nifas. Atau segumpal daging, mudghatan, sekitar berapa? 2,5 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan setengah, mudghah, segumpal daging, keluar keguguran, dan bidan, minimal bidan ya, gobilah itu bidan.
minimal bidan menyatakan ini yang keluar adalah calon bayi, janin, ya. Maka darah yang keluar adalah nifas. Apalagi dokter yang ngomong, bidan aja sudah sah, pernyataannya, apalagi dokter, apalagi di USG. Jadi meskipun keguguran itu masih berupa segumpal darah ataupun segumpal daging, darah yang keluar hukumnya nifas. Loh, kenapa sih cuma istilah aja? Loh, bukan cuma istilah, haid nifas ini menyatakan hukumnya. Karena kalau nifas dan haid itu berbeda, ya sama-sama keluar darah, tapi nifas dan haid ada waktu paling banyaknya, waktu paling sedikitnya. Kalau nifas bisa sampai 60 hari. Kalau haid paling lama cuma 15 hari. Jadi hukumnya berbeda gitu loh. Paling banyaknya. Jadi ditentukan. Kalau itu calon bayi, berarti itu adalah darah nifas yang keluar. Bukan penyakit. Misalnya bukan kista. Kadang ada sekarang. Saya pernah ditanya, hamil anggur bagaimana hukumnya? Hamil anggur. Karena hamil anggur itu gejalanya sama kayak orang hamil. Muntah-muntah, ya sama ya, mungkin ngidam ya. Tapi enggak nunggu hamil, perempuan suka ngidam misalnya. Enggak nunggu hamil, ya. Lagi datang bulan pun juga kepingin ini, kepingin itu ya. Perempuan itu enggak nunggu hamil udah ngidam. Gejalanya sama kayak orang hamil. Hamil anggur, pusing, mual, dan perutnya gede. Hamil anggur. Cuma kalau orang hamil bayi, isinya bayi, itu keras kalau dipegang. Kalau hamil anggur tuh lembek gitu. Kalau bayi keras isinya kalau hamil. Jadi sama perutnya gede. Tapi ternyata isinya bukan bayi hamil anggur itu. Gugusan-gugusan anggur, darah yang bulat-bulat. Bentuknya kayak anggur. Makanya dinamakan hamil anggur. Nah, itu harus dioperasi kalau nggak salah, diambil gitu. Kalau tidak diambil bisa menyebabkan kanker dan penyakit yang kronis juga, penyakit yang gawat juga. Nah, itu darah yang keluar setelahnya apa? Gejalanya sama, perutnya gede. Darah yang keluar setelahnya itu bukan nifas, karena tidak ada calon bayi di situ. Maka darah yang keluar setelah itu apa? Ya haid. Berarti nggak nunggu sampai 2 bulan dia, sampai 15 hari paling banyaknya. Beda ya, nifas dan haid, bedanya adalah di paling banyaknya dan paling sedikitnya. Jadi beda. Tapi biasanya kalau keguguran ya, keguguran itu biasanya ada calon bayinya itu ada biasanya bentuk warnanya putih. Kayak kalau di daging itu kayak lemaknya daging apa namanya, gajinya ya, kayak itu, kayak gitu biasanya. Saya juga pernah, soalnya saya kalau ada 4 anak saya pernah yang sebelum Zahwa ini pernah keguguran juga. Itu baru 2,5 bulan kalau tidak salah ya, 8 mingguan lah, 8 mingguan lebih. Jadi pertama itu nggak langsung darah gitu kalau keguguran biasanya. Nggak langsung darah, itu kan kalau di sinetron tahu-tahu darahnya keluar ya, itu di sinetron biasanya itu keluar dulu janinnya keluar dulu kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau saya langsung seginilah setelah ya segini kecil itu keluar awalnya, itu pagi ya kalau nggak salah pagi. Terus ke dokter belum banyak darahnya, masih pakai pembalut 1 itu belum darah, masih pink gitu, masih putih-putih itu keluar masih. Di USG sama dokter, oh ini tinggal kantong kehamilannya aja, janinnya sudah hancur di dalamnya, tinggal kantong kehamilan. Itu kan berarti ada kesaksian. Kalau itu calon bayi, ya. Ada calon bayi di situ, ada kantong kehamilan. Kalau hamil anggur nggak ada kantong kehamilan di situ, kista kayak gitu nggak ada. Berarti kan ada kantong kehamilan, ada bayi di situ. Ada pas malam baru darah itu keluar banyak.
kayak keran gitu sampai lemes badan, lalu diminumi obat yang itu penghenti darah itu baru bisa bangun. Jadi nggak langsung orang keguguran tuh langsung keluar, kadang ngeflek dulu. Nah, ada yang pernah keguguran di sini? Ya, iya kan? Nggak langsung keluar darah banyak. Kalau di sinetron iya seperti itu. Kalau sinetron, apalagi yang di Indosiar itu ya, menantu yang tersakiti ya, langsung darahnya banyak ya. Jadi meskipun itu keguguran, tapi kalau itu adalah calon bayi, maka dinamakan nifas. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, nifas adalah pertama darahnya keluar setelah kosongnya rahim dari segala bentuk kehamilan, meskipun itu baru segumpal darah ataupun baru segumpal daging. Jika itu ada kesaksian atau pernyataan dari bidan minimal bahwa itu adalah calon bayi, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Kemudian syaratnya nifas, syarat darah yang keluar itu adalah darah nifas apabila setelah keluar tidak terpisah oleh masa 15 hari. Jadi misalnya keluar darah setelah nifas, setelah melahirkan ya, kok setelah nifas, setelah melahirkan keluar darah sebentar, sehari lah, anggap sehari. Kemudian nggak keluar, bersih udah dia sampai 15 hari. Sampai 15 hari dan baru keluar lagi setelah bersih 15 hari. Maka darah yang kedua ini setelah bersih 15 hari itu bukan nifas lagi, tapi itu adalah darah haid. Perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ibu nifas, misalnya nifas 10 hari atau 15 hari terus bersih, bersihnya 15 hari lebih, 20 hari, 17 hari bersih nih, maka darah yang keluar setelahnya adalah haid, bukan nifas. Oh kan belum 40 hari. Nah ini dia. Jadi nifas itu paling sedikitnya nifas lahdo. Lahdo itu setetes paling sedikitnya. Paling sedikitnya nifas itu cuma setetes. Beda sama haid. Kalau haid, agonul haid ya sehari semalam 24 jam hitungannya. Kalau nifas setetes dan tidak ada yang kurang dari setetes, itu paling minimnya nifas setetes. Itu Sayyidatuna Fatimah, nifasnya cuma setetes, di situ udah bisa sholat lagi. Itu kelebihan ya, kelebihan. Kok kita kan baru nifas, jangankan jalan, ya kan, duduk aja masih nggak kuat, mau jalan ke kamarnya aja udah nggak kuat. Itu kelebihannya, salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah, nifasnya cuma setetes. Kan nggak akan ada yang seperti itu. Paling sedikitnya kebiasaannya 40 hari kebiasaan nifas. Tapi kebiasaan ini, nah ini yang salah dicerna sama orang, dikira kalau nifas harus 40 hari. Bukan, itu kebiasaannya nifas. Nifas itu paling banyaknya 60 hari. 60 hari nifas itu. Jadi bukan berarti banyak orang yang mengartikan kalau nifas ya 40 hari. Misalnya keluar darahnya 10 hari, terus tunggu sampai 40. Banyak loh yang seperti itu. Banyak. Dikira kalau nifas ya 40 hari. Salah kaprah ini. Jadi nifas itu 40 hari adalah kebiasaan. Sebagaimana haid kebiasaannya adalah 6 sampai 7 hari. Nifas juga begitu. Itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meneliti orang-orang yang baru nifas dan ternyata diambil kebiasaannya adalah 40 hari. Tapi bukan berarti kalau nifas harus 40 hari, enggak. Kadang ada yang 20 hari, kadang ada yang 30 hari, kadang ada yang 60 hari.
50 hari, macam-macam, asalkan tidak melewati 60 hari. Jadi darah nifas itu tidak boleh terpisah oleh masa suci 15 hari. Saya kasih contoh. Anak soleh, ayo mulutnya dikunci dulu biar mama-mamanya belajar dulu ya. Iya, diam-diam ya. Mamanya lagi konsen ini soalnya ya. Lagi serius mamanya. Jadi darah nifas yang keluar itu tidak boleh terpisah oleh masa bersih 15 hari. Saya kasih contoh. Seseorang nifas 20 hari. Kemudian bersih 15 hari. Keluar lagi darah berarti di hari ke-36. Ya. 20 tambah 15 35, keluar lagi darah di hari ke-36 sampai 46. 10 hari keluar darah. Nah, darah yang ke-36 dan ke-46 ini darah apa? Darah haid. Kan belum 60 hari misalnya. Kan masih nifas. Bukan, itu adalah darah haid karena sudah terpisah 15 hari. Misalnya setelah melahirkan keluar darahnya cuma setetes misalnya. Wah, ini udah kelebihan ya, keluar darahnya setetes. Kemudian nggak keluar sampai 15 hari, maka darah yang keluar kedua adalah darah haid, bukan nifas. Jadi nifas itu pertama tidak boleh terpisah oleh suci 15 hari. Jika terpisah oleh suci minimal 15 hari, maka darah yang keluar adalah darah haid. Beda masa paling banyaknya. Kalau nifas 60 hari, kalau haid cuma 15 hari. Kemudian nifas harus setelah kosongnya rahim dari segala bentuk kehamilan. Jadi itu kuncinya ya. Di nifas itu dua, tidak boleh terpisah suci 15 hari dan tidak boleh setelah kosongnya rahim dari segala bentuk kehamilan. Nah, udah itu kuncinya. Misalnya haid nifas 30 hari misalnya, keluar darah sampai 30 hari, kemudian nggak keluar. Nah, karena nggak keluar, maka dia mandi dan ternyata bersih. Bersihnya nifas 50 hari, nifas 50 hari ya. Kemudian bersih sampai 10 hari atau 9 hari bersih. Keluar lagi di hari ke 60, 61. Maka darah yang ke-60 ini darah apa? Berarti yang ke-60 masih nifas, 61 langsung haid. Karena sudah melewati paling banyaknya nifas. Jadi nifas itu biasanya ya, nifas itu sama kayak haid, ada berhentinya biasanya. Tapi setelah itu keluar lagi banyak seperti pertama biasanya. Terus gimana? Apakah harus ditunggu? Ya kita kembali ke gambaran haid. Kalau bulan sebelumnya nifasnya berhenti, nifasnya ada berhentinya, kemudian darah kembali lagi dan yakin darah akan kembali, ya berarti jangan buru-buru mandi. Kembali lagi ke pembahasan yang kemarin berarti. Tapi kalau belum pernah seperti itu, berhenti di 20 hari misalnya nifas, berhenti darahnya, ya udah langsung mandi. Jadi kalau balik lagi ya berarti masih dalam masa nifas selama tidak keluar dari 60 hari. Nah sekarang kalau darah keluar 60 hari, sudah 60 hari nih. Nah 60 hari itu dengan malamnya. Jadi misalnya saya lahiran Zahwa itu jam setengah 7 pagi. Berarti 60 hari kemudian di setengah 7 pagi itu sudah 2 bulan. 60 hari kemudian jamnya sama. Jika setengah 7 pagi 60 hari kemudian masih keluar darah, nggak ada berhentinya sama sekali, setengah 7 terus keluar, maka itu adalah darah istihadah.
Beda kalau ada keluarnya, ada berhentinya, meskipun sebentar. Setengah 7 ya, saya lahiran. Kemudian 60 hari kemudian berhenti darah. Darah berhenti di jam 6, anggap. Jam 6 keluar berhenti darahnya. Jam 6 pagi udah berhenti darahnya. Kemudian di hari ke-60 jam 9 pagi keluar darah lagi. Ini darah apa? Ini adalah darah haid, bukan istihadah. Karena apa? Karena masa suci antara nifas ke haid atau antara haid ke nifas itu cuma sebentar. Sebentar aja udah dianggap jika itu sudah melewati 60 hari. Paling banyaknya. Lanjutannya yang tadi. Paham ya? Paham? Jadi kalau sudah 60 hari, 60 malam, dicatat jamnya kan, 60 hari, 60 malam. Darah kok nggak berhenti, sedetik pun nggak berhenti nih, terus. Paham? Paham? Jawab dong. Kalau nggak paham saya ulangi. 60 hari, 60 malam, darah nggak berhenti. Udah melewati jam yang waktu melahirkan itu. Berarti ini adalah darah istihadah. Tapi ada berhenti di situ sebelum 60 hari, di situ ada berhenti. Setelah 60 hari 60 malam berhenti darah. Baik itu cuma 5 menit, 2 menit, 3 menit berhentinya darah, kemudian keluar darah lagi, maka ini dihukumi haid. Paham ya? Jadi istihadah itu kalau darahnya terus gak berhenti melewati 60 hari, 60 malam, baru itu istihadah. Tapi kalau ada berhentinya meskipun lahdo sebentar, maka darah yang keluar adalah haid. Bukannya harus melewati 15 hari lah, itu kalau sebelum mencapai paling banyaknya nifas. Kalau belum mencapai paling banyaknya nifas dan ada pemisah 15 hari, maka darahnya adalah darah haid. Tapi kalau sudah mencapai paling banyaknya nifas 60 hari dan berhenti meskipun sebentar, maka darah yang keluar adalah darah haid, bukan istihadah. Jadi istihadah itu kalau terus melewati 60 hari, 60 malam. 60 hari dengan malamnya, maka itu adalah istihadah. Paham ya? Jadi harus ada pemisah meskipun sebentar. Kalau sudah lewat 60 hari, baru itu dinamakan darah haid ya. Tapi yang jarang sih ada istihadah fil nifas itu ya. Istihadah di nifas itu jarang. Tapi bukan berarti nggak ada. Yang kebanyakan memang istihadah fil haid. Kebanyakan nifas itu 50 hari, 40 hari, kebanyakan berhenti setelah itu. Dan juga suci di antara 2 haid. Haid pertama ke haid kedua. Minimal suci adalah, minimal bersihnya adalah 15 hari. Haid ke-1 ke haid kedua 15 hari. Harus ada pemisah 15 hari minimal. Paling banyaknya berapa? Nggak ada batas. Kadang ada orang yang haid dalam hidupnya cuma 1 kali. Ada orang haid usia 15 misalnya haid. Nggak haid sampai usia 30 tahun. Ada. Ya ada. Jadi tidak ada batas paling banyaknya suci antara 2 haid. Tidak ada batasan. Minimalnya 15 hari. Sebelum 15 hari kok keluar darah lagi, maka ini bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah. Darah istihadah ya, menyempurnakan suci. Misalnya saya kasih contoh, 10 hari haid keluar darah, kemudian bersih 10 hari, bersih 10 hari, keluar darah lagi 8 hari. 10 hari haid, 10 hari
bersih, keluar darah, ini haid ya, bukan nifas ya, haid. Keluar darah lagi 8 hari. Maka yang 5 hari ini dihukumi istihadah. Istihadah. Untuk menyempurnakan sisa suci tadi, kan masih 10 hari. Harus digenapkan jadi 15. 3 harinya ini adalah haidun jadid, haid baru. Paham ya? Paham? Harusnya pakai papan buat contoh-contohnya. Nanti insya Allah di YouTube saya kasih inilah gambaran-gambarannya. Jadi kalau mau belajar lagi bisa lebih gampang. Jadi antara 2 haid itu harus ada pemisahnya. Haid ke bulan pertama dan bulan kedua harus ada pemisahnya minimal 15 hari. Sebelum 15 hari maka hukumnya istihadah. 12 hari misalnya, sucinya masih 12 hari, keluar darah lagi, berarti kita ambil 3 hari dari darah yang kedua untuk menyempurnakan yang masih 12 hari. Paham ya?